Kan saya dari awal bilang, jangan cepat-cepat memutuskan satu perkara, apalagi ini yang sangat sensitif di masyarakat. Jadi hal haram itu memang harus ditinjau secara komprehensif ya. Saya cuma ngasih pandangan, saya bukan berarti menolak fatwa MUI atau fatwa majelis yang lain yang telah mengeluarkan fatwa haram tentang kripto. Tapi yang pengen saya sampaikan adalah yuk kita lihat dulu deh, karena begini, eh teknologi itu kan hadir untuk menjawab tantangan zaman. Betul. Tantangan zaman, ya kan? Dalam hal ini bahwa Islam itu tugasnya adalah merawat dan menjaga zaman. Jadi bukan Islam ketinggalan zaman, tetapi Islam yang menjaga dan merawat zaman. Kalau toh kemudian yang tertinggal itu bukan Islamnya, tetapi umat Islamnya. Umat Islamnya. Jadi nas Al-Quran kan selalu terbukti, tapi umat Islam terlalu terlambat untuk menganalisa. Setelah kejadian di mana, oh ini kan sesuai dengan Al-Quran, artinya yang tertinggal bukan Al-Qurannya, tetapi umat Islam yang jarang membaca Al-Quran. Demikian juga dengan persoalan ini, persoalan ini. Kenapa saya mau mengatakan itu? Jadi selama ini kan ada kesenjangan yang cukup signifikan, gap antara satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Padahal sama-sama kertasnya, hanya beda gambar. Dan Islam sendiri itu tidak ada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bahwa alat bayar itu harus menggunakan apa. Makanya kemudian alat bayar itu kan dari tahun ke tahun selalu berubah, dari masa ke masa. Contoh, masa di awal Islam itu kan kita menggunakan apa? Dinar dan dirham. Materinya dari apa? Logam. Logam itu ada emas, ada perak macam-macam. Dan yang perlu kita pahami, antara materi dan nilainya itu hampir sama. Materinya logam emas, dijual emasnya kan sama dengan nilainya. Kemudian zaman berubah dari logam menjadi apa? Kertas. Dan ini sudah sangat nggak nalar lagi, antara materi dengan nilainya nggak imbang. Hanya dengan beda gambar yang diproduksi oleh Amerika dengan US-nya, dengan rupiah yang diproduksi oleh Indonesia, sama-sama kertasnya, nilainya berbeda. Apalagi dengan pound sterling, dengan euro, dan lain sebagainya. Yang itu menurut saya menimbulkan kesenjangan yang sangat signifikan, gap antara satu mata uang dan mata uang yang lain. Lah hari ini cryptocurrency itu kan hadir menjawab tantangan zaman yang menurut saya itu bisa bahasa pasnya apa ya? Bahasa pasnya itu adalah hadir untuk mengeliminir gap itu. Karena kan cryptocurrency itu dijual di semua negara nilainya sama itu. Jadi nggak ada kesenjangan lagi antara satu negara dengan negara yang lainnya. Maka saya katakan cryptocurrency itu adalah merupakan anak kandung dari digitalisasi hari ini. Nah, kenapa kemudian katakanlah dikatakan ini haram? Saya membacanya itu kan mengatakan alasannya adalah karena jenis mata uang tersebut tidak memiliki wujud fisik. Wujud fisik yang bisa diserah terimakan kepada pembeli. Kalau nggak ada wujud fisiknya saya setuju, tapi kalau diserah terimakannya saya kok kurang setuju. Karena kan bisa diserah terimakan. Contohnya begini, aku ngasih kalian kripto, saya bisa transfer kepada kalian dalam bentuk apa? Wallet. Kalian buka wallet, baru kemudian ditransfer kan bisa itu wujudnya. Itu. Kemudian apakah nggak ada nilai manfaatnya? Saya pikir jelas ada nilai manfaatnya lah, karena itu lebih ringkes menurut saya. Terus apalagi apakah benar mengandung horor? Penipuan. Nah, apa namanya? Pencucian uang dan lain sebagainya. Sekarang begini, saya melihat di Indonesia itu regulasi dan peraturan serta perundang-undangan yang belum siap. Jangan sampai karena regulasi dan peraturan perundang-undangan yang belum siap, kemudian menjadikan itu menjadi haram gitu. Artinya apa? Yang harus kita benahi seharusnya regulasinya dong gitu loh. Bukan hal haramnya gitu. Jadi saya bukan berarti menolak fatwa MUI, tetapi ini perlu dipikirkan lebih lanjut. Karena kalau enggak ya kita akan ketinggalan gitu. Ketinggalan. Sekarang kalau dikatakan itu tidak transparan, Lionel Messi di PSG itu dibeli dengan kripto.
Sekarang manajemen Arsenal itu sudah membayar karyawannya dengan menggunakan kripto gitu. Nah, kan gitu. Pemahaman saya seperti itu. Berarti itu ada plus minusnya Gus ya, setiap ini Gus ya? Oh iya pasti. Jadi kalau dinilai dari manfaat, menurut saya jelas ada manfaatnya, kan? Jelas ada manfaatnya. Apakah bisa ditraktir makan? Ya, menurut saya bisa ditraktir makan. Bahkan bisa nggak itu diakses oleh kedua belah pihak? Bisa. Jangankan saya sama kamu transaksi, orang lain pun itu bisa mengakses apakah ini benar apa tidak. Jadi sifatnya menurut saya bisa diakses oleh semua pihak. Jadi menurut saya sih kalau kemudian dikatakan ini haram, itu butuh peninjauan yang lebih lanjut, gitu saja. Nah, dan yang jelas ini kan persoalan dunia. Dan menyangkut persoalan dunia, Rasulullah kan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu dengan urusan-urusan dunia kamu. Dengan perkara-perkara dunia kamu yang lebih tahu. Gitu. Sekali lagi ya, dalam konteks ini saya bukan berarti menolak fatwa MUI atau yang lain yang mengharamkan itu, tapi menurut saya perlu dikaji lebih lanjut dan lebih detail barangkali. Gitu. Terus Jadi sekarang kripto itu semakin dibenci semakin menjadi primadona. Karena ini apa ya? Satu hal yang tidak bisa dihindari dari globalisasi hari ini. Itu adalah merupakan dampak pasti dari globalisasi. Jadi kalau artis dan lain sebagainya, tokoh-tokoh publik dan lain sebagainya, kenapa kemudian bermain di situ ya? Karena saya melihat adanya kemudahan itu. Orang nggak perlu sana kemari gembel duit dan lain sebagainya. Dan lebih ringkas gitu. Saya pikir gitulah. tapi sah-sah aja atau gimana sih Gus? Kan yang menjadi perdebatan itu adalah kripto ini halal ketika menjadi komoditas dan haram ketika menjadi alat tukar. Kalau sekarang persoalannya dibalik, kalau saya membeli sesuatu, kriptonya saya jual dulu. Bisanya. Kan makanya kan gitu loh. Kalau kan salah satu fatwa yang saya dengar itu adalah halal sebagai komoditas tapi haram sebagai alat tukar. Lah kalau saya mau beli sesuatu dari kalian, kriptonya saya jual dulu, kemudian saya beli cash umpamanya, kan bisa jadi di pola seperti itu. Jadi saya belinya tidak harus pakai kripto, tapi kriptonya saya carikan dulu. Contoh kemarin begini, Blangkon saya yang dilelang laku 900 juta, itu kan awal belinya akadnya Mas Wahyu itu beli saya 1 Bitcoin. Tapi saya kan menerimanya bukan dalam bentuk Bitcoin. Tetapi Bitcoinnya dijual, yang waktu itu nilainya sekitar 800 sekian juta, terus ditombok ide jadi 900 juta, dikirim ke saya dalam bentuk uang. Dari saya kirim ke panitia muktamar, karena memang akadnya untuk lelang. Jadi walaupun dia akadnya beli pakai 1 Bitcoin, tetapi pembayarannya kepada dalam bentuk cash. Kan bisa kalau seperti itu. It's okay lah katakanlah, oh jangan bayar pakai kripto. Ya kriptonya dijual dulu dong. Jadi jangan mempromit Gus ya. Kenapa? Yang mudah Gus ya. Ya kalau saya sih mempermudah. Iya. Mempermudah. Nah kalau nilai dari manfaatnya itu bener gak sih haram? Dan saya yakin fenomena ini akan terus membesar ya. Akan terus membesar. Ya karena ini menjawab kesenjangan mata uang tadi itu kan paling pokok lah itu. Ya makanya saya sering guyon sama teman-teman. Saya sih muslim tapi kalau saya senang uang kafir gitu. Karena sama-sama kertasnya nilainya berbeda, bro gitu. Coba kalau kayak dolar Singapura, satu lembar yang $1.000 itu segitu 10 juta loh. Kan antara nilai materinya dengan rupiah kan sama saja sebenarnya nilainya, tapi materinya berbeda gitu. Materinya sama tapi nilainya berbeda gitu.